Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwafillah rahimakumullah. Izinkan Al-Fakir Fatahillah membagi kebaikan di tengah-tengah musibah yang melanda bangsa kita. Semoga dengan kebaikan yang terbagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala segera angkat musibah yang menimpa kita, menimpa bangsa Indonesia, sehingga di bulan Ramadan yang akan datang kita dapat menunaikan ibadah Ramadan dengan penuh khusyuk. Semoga di bulan Ramadan yang akan datang kita bisa menunaikan sholat tarawih bersama-sama di masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi semua kehidupan kita. Ikhwafillah rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan Al-Fakir menyampaikan ayat-ayat yang berkenaan dengan musibah. Kita bisa melihat surat At-Taghabun, surat yang ke-64, ayat 11 sampai dengan ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asaba min musibatin illa bi'iznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Wa adhi'u Allah wa adhi'u Rasul fa in tawallaytum fa innama ala rasulinal balaghul mubin. Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ma asaba min musibatin, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang illa biiznillah, kecuali seizin Allah. Wa may yu'min billah, dan siapa-siapa yang percaya, yang beriman kepada Allah, beriman bahwa musibah itu datang dari Allah, musibah itu datang atas izin Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji di qalbah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi petunjuk di hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ikhwafillah rahimakumullah. Allah menyebutkan dalam ayat yang ke-11 dari surat At-Taghabun apa saja musibah. Artinya musibah itu bisa bermacam-macam, berbagai macam bentuknya, termasuk satu di antara musibah itu adalah COVID-19 Corona. Bisa jadi musibah itu adalah tanah longsor, musibah itu gempa bumi, musibah itu tsunami,
ataupun musibah-musibah yang lain. Semua musibah-musibah itu tidak akan pernah datang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa-siapa yang beriman kepada Allah, beriman bahwa musibah itu datang dari Allah, bahwa musibah itu datang atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, yakinlah bahwa manusia itu, orang itu akan mendapatkan pelajaran yang berharga dari musibah tersebut. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ikhwafillah rahimakumullah. Dengan demikian maka musibah yang kita terima, musibah yang menimpa kita, apapun musibahnya, baik itu musibah kebaikan, musibah keburukan, semua atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena musibah adalah ciptaan Allah, musibah adalah milik Allah. Dan musibah-musibah itu tidak akan pernah datang kecuali atas izinnya. Kenapa musibah itu datang kepada kita? Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, jangan-jangan kekurang taatan kita kepadanya, kekurang taatan kita kepada Rasul. Kita tidak taat kepada Allah untuk melaksanakan apa yang diperintahkan. Kita kurang taat kepada Allah untuk menjauhi apa yang Allah larang. Atau kita tidak taat, kurang taat kepada apa yang diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak mau menunaikan apa yang disunnahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebabnya maka pada ayat yang ke-12 Allah mengingatkan pada kita dengan wa ati'ullaha wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Indikasi ini menunjukkan bahwa ati'ullah wa ati'ur rasul merupakan penyebab mengapa musibah itu kemudian datang. Karena kita tidak taat kepada Allah, karena kita tidak taat kepada Rasul. Kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan, tapi kita tidak taat untuk ikhlas dalam melaksanakannya. Kita taat kepada Rasul, tapi kita tidak ikhlas untuk menunaikannya. Atau bahkan kita tidak menunaikannya sama sekali. Fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balaghul mubin. Jika kamu berpaling, kamu tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rasul sebagai pemberi peringatan. Dan Rasul hanyalah menyampaikan amanat Allah. Yang ketiga, kenapa datang musibah kepada kita? Jangan-jangan karena kita menyekutukannya. Kita dengan seenaknya mengucapkan kalimat-kalimat yang nilainya menyekutukan Allah, yang nilainya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada ayat 13 Allah mengingatkan, Allahu la ilaha illahu. Dialah Allah, dialah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Jangan-jangan selama ini kita menyembah Allah, tetapi kita mintanya bukan kepada Allah. Jangan-jangan kita sholat kepada Allah, tetapi kemudian dalam kehidupan kita memintanya dan menyembahnya bukan kepada Allah. Kita mendambakan dunia, kita melupakan Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka Allah memberikan solusi. Bertawakallah kepada Allah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan datangnya musibah, banyaklah berzikir kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Berserah diri bukan berarti menyerah begitu saja, tetapi ada upaya-upaya dari kita untuk menghindari seminimal mungkin musibah itu menimpa kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita kemampuan untuk sabar menerima musibah ini. Allah segera mengambil, segera meniadakan musibah ini dari lingkungan kita.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.